Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas yaitu cara mengatasi writer's block. Ya, writer's block itu kebuntuan dalam menulis. Ya, jadi maksudnya kebuntuan dalam menulis itu kita lagi asik-asik menulis. Nah, tulisan kita belum selesai, di tengah-tengah itu kita kehabisan ide. Loh, ini kelanjutan tulisan saya mau tak buat seperti apa? Nah, ya kan. Ini sering terjadi ya teman-teman, nggak peduli itu penulis pemula ataupun yang sudah senior, pasti akan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dan rasanya menurut saya itu nggak hanya untuk penulis, mungkin konten kreator pun juga akan mengalami writer's block alias kebuntuan dalam mencari ide. Meskipun di channelnya itu videonya satu tema, itu kadang-kadang bisa jadi konten kreator itu kadang-kadang juga bingung. Besok mau konten apa lagi ya? Besok mau bahas apa lagi ya di video saya? Nah, ya kan itu writer's block, bingung. Besok mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Nah, cuman pada video kali ini kita akan membahas writer's block di dunia kepenulisan. Udah enak-enak nulis, di tengah-tengah buntu. Lah, ini mau dibuat kayak gimana kelanjutannya? Nah, maka kita akan bahas tentang cara menghindari atau cara mengatasi writer's block. Nah, jadi saya punya tips bagi kalian, bagi seorang penulis, terlebih penulis pemula, untuk mengatasi atau menghindari writer's block. Yang pertama, untuk menghindari writer's block alias kebuntuan dalam cerita itu kita perlu yang namanya riset. Nah, jadi mungkin nggak semua tulisan itu perlu riset. Seperti kita membuat cerita dongeng atau kita membuat tulisan fiksi imajinasi lah, itu mungkin nggak perlu riset ya, tapi ada tulisan itu yang memerlukan riset ya. Contoh, kita mau menulis tentang sejarah lah, kita kan perlu riset, kita perlu data yang aktual gitu loh. Yang kan nggak mungkin kita mau nulis sejarah itu asal-asalan semau kita, kan nggak mungkin ya kan. Terus misalnya kita mau menulis biografi seorang tokoh, entah itu tokoh nasional ataupun tokoh agama ya kan. Misalnya kita mau mau menulis biografi seorang tokoh nasional misalnya, kan kita harus riset terlebih dahulu. Si tokoh ini lahirnya di mana, orang tuanya siapa, terlahir dari keluarga yang seperti apa, terus eh, pendidikannya sampai beliau menjadi seorang tokoh itu bagaimana, alur ceritanya ya kan, alur kehidupannya, bahkan sampai meninggal dunia sekalipun ya kan, bagaimana kehidupan beliau ya kan. Kan nggak mungkin kita udah nggak begitu kenal dengan tokoh nasionalnya, kita nulisnya asal-asalan, pokok tulis. Nah, takutnya nanti ada yang salah, udah salah di tengah-tengah buntu, ini kelanjutannya bagaimana ya, karena kita nggak tahu, nggak kenal dengan si tokoh tersebut gitu loh. Maka diperlukan yang namanya riset terlebih dahulu ya. Kita mau menulis manfaat buah apel lah, maka kita juga harus riset terlebih dahulu manfaat dari buah apel ini apa, kita tanya-tanya ke dokter misalnya ya kan. Terus itu tips yang pertama ya dari saya untuk mengatasi kebuntuan dalam menulis, itu adalah riset terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah, yang perlu kita lakukan, tips yang kedua adalah kita perlu yang namanya membuat kerangka tulisan. Istilahnya adalah outline ya. Nah, jadi biar tulisan kita itu enggak kemana-mana ya, enggak melebar kemana-mana. Ini biasanya terjadi di tulisan fiksi. Kita membuat alur cerita karena kita enggak ada kerangka ceritanya. Nah, maka tulisannya itu malah melebar kemana-mana ya kan. Nah, maka alangkah baiknya kita membuat kerangka terlebih dahulu, kerangka tulisan ya. Misal kita mau membuat tulisan fiksi tentang horor ya, maka kita membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, biar mempermudah menulis kita. Misalnya kisah horor, tokohnya si A dan si B. Si A dan si B ini lagi main di hutan. Nah, ini kerangka ya. Main di hutan, terus sore hari, terus tersesat di hutan sampai malam hari, terus ditakuti hantu nggak bisa pulang.
akhirnya menemukan jalan pintas, akhirnya pulang. Nah, itu kerangka. Nah, setelah itu masuk ke alur cerita. Alur cerita kita tinggal mengembangkan outline-nya kita tadi. Kerangkanya kita kembangkan sampai benar-benar menjadi cerita yang sangat panjang. Nah, gitu loh. Jadi manfaat dari kerangka tulisan itu seperti itu, teman-teman. Ya, misalnya lagi kita mau menulis tentang biografi seseorang, ya, tokoh nasional atau tokoh agama, ya. Kita mau menulis tentang tokoh agama misalnya, seorang ulama, seorang kiai misalnya. Kita harus tahu beliau itu kehidupannya seperti apa, beliau dulu masa kecilnya seperti apa, orang tuanya siapa, tinggal di mana, lahir di mana, masa pendidikan formal dan non formalnya itu seperti apa, terus pendidikannya berapa tahun. Nah, iya kan, terus sampai benar-benar beliau menjadi seorang ulama, seorang kiai yang masyhur. Setelah itu sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu kita harus runtut. Nah, kita catat dulu beliau dulu belajar agama di sana, gurunya siapa. Nah, kita buat kerangka tulisannya. Nah, setelah itu baru kita tulis dari awal sampai akhir tulisannya, sampai beliau meninggal dunia, dari lahir beliau sampai meninggal dunia. Nah, itu manfaat kerangka itu. Nah, jadi kita nggak kehabisan ide gitu loh saat menulis. Andai kata kita kehabisan ide, maka ide itu pun akan segera kita temukan kembali, lebih cepat, lebih mudah. Di sisi lain, manfaat outline itu adalah agar cerita kita nggak melebar kemana-mana, tetap fokus ke satu tulisan sampai selesai. Nah, oke teman-teman, itu tadi 2 tips dari saya untuk mengatasi writer's block alias kebuntuan dalam menulis. Yang pertama, kita perlu riset. Yang kedua adalah kita perlu membuat kerangka tulisan atau kerangka cerita. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.